Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi yang cerah, senyum yang indah. Yes, yes, just. Yes, yes, just. Nah, ketemu lagi dengan Bu Okti. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ayo bersama-sama kita berdoa. Tangan ditengadahkan, kepalanya menunduk. Kita berdoa bersama ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, Bu Guru mau bertanya ya. Di mana tempat tinggal kita? Oh iya, betul sekali, di Kandangan. Kandangan itu adalah nama sebuah desa. Kalau kabupatennya? Iya, hebat. Kabupatennya adalah Kediri. Nah, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Kediri. Nah, di pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin anak-anak mengetahui tentang asal-usul dari Kediri dan juga tentang ciri khas dari Kediri dan juga kebudayaannya serta beberapa tempat wisata yang ada di Kediri. Nah, Kediri adalah sebuah daerah yang berada di Jawa Timur. Nah, sebagai orang Kediri nih, siapa tahu arti nama Kediri? Wah, kok sepi? Belum ada yang tahu? Shh, sini, Bu Guru beritahu. Nama Kediri berarti mandiri atau berdiri tegak dan berkepribadian atau berswasembada. Nah, anak-anak sudah tahu kan arti dari kata Kediri atau nama Kediri? Nah, sekarang siapa yang ingin tahu tentang cerita asal-usul Kediri? Coba angkat tangan. Oh iya, semuanya ingin tahu ya? Oke, let's go simak video berikut ini. Asal-usul Kediri. Pada zaman dahulu, di daerah yang sekarang disebut Kediri, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Medang. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Prabu Erlangga. Beliau berasal dari Pulau Bali. Beliau adalah putra Raja Bali. Beliau menjadi Raja Medang setelah menikah dengan putri Raja Medang sebelumnya. Pada saat usia Prabu Erlangga sudah tua, ia ingin menjadi seorang pertapa dan tahta kerajaan Medang akan diserahkan kepada putri sematawayangnya, yaitu Dyah Sangram Wijaya, anak dari permaisurinya yang hanya seorang. Putri Dyah Sangram Wijaya adalah seorang putri yang cantik jelita. Namun, sang putri menolak karena ia lebih memilih menjadi seorang pertapa. Sang Prabu Erlangga merestui keinginan putrinya. Tetapi hamba tidak ingin menjadi raja. Hamba ingin menjadi pertapa seperti ayahanda. Mohon ampun ayahanda. Baiklah anakku, jika itu keinginanmu. Sang Prabu Erlangga merestui keinginan putrinya. Dan putri Dyah Sangram Wijaya bertapa di Goa Selomangleng dan merubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Karena sang putri menolak, maka Prabu Erlangga lalu berkeinginan menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya yang berasal dari Selir. Tapi masalah pun muncul.
karena sang selir memiliki 2 orang putra. Kedua putranya bernama Raden Jayanggrana dan Raden Jayanagara. Prabu Erlangga bingung jika harus memilih salah satu dari mereka. Jika dipilih salah satu, akan menimbulkan iri hati, bahkan peperangan nantinya. Lalu, diutuslah Empu Barada yang merupakan orang kepercayaan sang Prabu untuk pergi ke Bali dengan tujuan meminta tahta kerajaan milik sang Prabu Erlangga di Bali untuk diberikan kepada salah satu putranya. Ternyata tahta raja milik Prabu Erlangga sudah diberikan kepada adiknya. Mohon ampun Baginda, tahta kerajaan di Pulau Bali milik Baginda Raja sudah diberikan kepada adik Baginda. Baiklah Bapak Empu, terima kasih Bapak Empu telah melaksanakan apa yang saya pinta. Melihat sang Prabu sedih, Empu Barada mengajukan sebuah solusi atas masalah tersebut. Mohon ampun Baginda Raja, izinkan saya membagi kerajaan ini menjadi 2 bagian sama besar. Baiklah Bapak Empu, serahkan semua kepada Bapak Empu. Setelah mendapat restu dari raja, Empu Barada terbang sambil membawa kendi yang berisi air. Dari atas, Empu Barada bisa melihat dengan jelas batas-batas kerajaan Medang. Setelah tepat di tengah-tengah kerajaan, beliau mengucurkan air kendinya untuk menjadi batas membagi kerajaan Medang menjadi 2 bagian. Air yang jatuh ke tanah dari tumpahan kendi itu berubah menjadi sungai. Itulah yang disebut sebagai Sungai Brantas. Nah, akhirnya kerajaan Medang terbagi menjadi 2 bagian. Kerajaan Medang sebelah timur sungai diberi nama Kerajaan Jenggala dan diserahkan kepada Raden Jayanggrana. Sedangkan bagian barat sungai diberi nama Kerajaan Panjalu Kadiri yang diserahkan kepada Raden Jayanagara. Kedua kerajaan itu sekarang menjadi Kediri, dengan Sungai Brantas membelah tepat di tengahnya dari utara ke selatan sepanjang 7 km. Ciri khas dan kebudayaan Kediri terkenal dengan sebutan Kota Tahu, memiliki monumen Simpang 5 Gumul, dan kesenian berupa jaranan. Beberapa tempat wisata di Kediri. Monumen Simpang 5 Gumul atau SLG, Gunung Kelut, Goa Selomangleng, Jembatan Brawijaya. Nah, itu tadi adalah belajar kita tentang Kediri. Nanti kalau keadaan sudah normal atau new normal dan kita sudah boleh berwisata atau jalan-jalan, nah anak-anak nanti bisa mengunjungi tempat-tempat tadi. Nah, selain tadi, tempat wisatanya masih sangat banyak yang ada di Kediri. Nah, anak-anakku semuanya, kalau ada tempat wisata yang dekat, kenapa kita harus pilih yang jauh? Nah, budayakan untuk berwisata ke daerah sendiri. Oke, nah sekian dari Bu Guru hari ini. Jahamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Okti. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Di rumah saja, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Oke, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.